Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santo Yusuf, wilayah Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Adrianus Maradio, PR. Bagi umat yang membawa teks, silahkan untuk dibawa pulang. Tidak diperkenankan ditinggal di dalam gereja. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di sebelah utara gereja. Dimohon untuk tetap menjaga suasana tenang dan hikmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan Kidung Wilayah, dilanjutkan dengan lagu pembuka Kristus Bangkit dari Puji Syukur nomor 524. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu.
Silakan duduk. Para ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anakku yang terkasih, selamat sore dan berkah dalem. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga. Kita diajak untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul dan juga dari bacaan Injil yang hendak kita renungkan bersama-sama pada sore ini. Wujud Ekaristi untuk sore ini, kita diajak mendoakan Bapak Ignatius Heri Rudianto yang baru saja dipanggil menghadap Bapa di surga. Semoga Allah yang penuh dengan belas kasihan mengampuni segala dosa Bapak Ignatius Heri Rudianto dan diperkenankan untuk bersatu dalam kebahagiaan kekal di surga. Kita satukan syukur dan permohonan kita dalam perayaan Ekaristi pada sore ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Sore ini ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk Bapak Ignatius Heri Rudianto yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu baru-baru ini. Ampunilah segala dosanya. Anugerahkanlah rahmat kekuatan, harapan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan.
itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?"
Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu kita pernah mengalami yang namanya kecewa. Banyak hal yang menyebabkan mengapa kita itu kecewa. Mungkin suami kecewa dengan istrinya. Pernah para suami kecewa dengan istrinya? Pernah belum? Pernah. Para istri pernah kecewa dengan suaminya? Ya? Pernah itu pernah kerep atau seringnya itu sering sekali? Sering sekali. Sekarang silakan bertengkar, saya tak mendengarkan dulu. Dikecewakan oleh istrinya, istri dikecewakan oleh
suaminya. Anak-anak, pernah kalian dikecewakan oleh orang tua kalian? Pernah? Anak-anak mantuk loh. Ini ngerawani terus terang. Karena apa? Karena orang tua itu kan ATM bagi mereka. Ya, anak-anak, saya juga yakin bahwa orang tua pernah kecewa, dikecewakan oleh anaknya. Pasti pernah. Bapak Ibu pernah dikecewakan oleh Romo Paroki? Tak omong ke apa omong dewe? Pernah dikecewakan? Pernah ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita itu kecewa. Kalau kecewa itu apakah mukanya itu cerah atau mukanya itu masam? Mukanya pasti muka-muka yang sangat-sangat masam. Istilah dalam bacaan Injil pada hari ini, muka mereka itu muka yang muram. Muka muram itu muka kekecewaan. Dua orang murid yang salah satunya itu bernama Kleopas, dan nampaknya Kleopas ini adalah suami dari Maria Kleopas yang bersama dengan Maria Magdalena pergi ke makam Yesus. Ya, ini namanya Kleopas, dan satu orang itu tidak disebut oleh Santo Lukas. Orang bertanya-tanya, siapa ini? Salah satu dari murid itu bernama Kleopas, yang satunya namanya siapa? Siapa? Satunya ini namanya Juwangen. Ya, namanya ini umat Juwangen namanya. Ya, umat Juwangen. Mereka kecewa karena apa? Ya, Kleopas dan temannya ini kecewa karena jelas sekali tertulis dalam bacaan Injil hari ini. Kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka itu berharap bahwa Yesus ini Mesias dalam arti politis. Mesias dalam arti politis, kita kan kenal tokoh-tokoh Mesias tanah Jawa. Ratu Adil tanah Jawa. Disebut bahwa Diponegoro itu adalah Mesias tanah Jawa. Untuk apa? Berharap Mesias politis itu untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan penjajahan kekaisaran Romawi. Orang yang ditindas itu biasanya orang akan mempunyai konsep macam-macam yang disebut dengan konsep Ratu Adil. Orangnya itu macam apa, orang tidak tahu. Ratu Adil nanti pasti akan datang yang namanya Mesias zaman ini, tetapi siapa orangnya tidak tahu. Lah mereka itu berharap bahwa Yesus itu Mesias secara politis. Artinya bahwa Yesus itu nanti akan menjadi penguasa, akan mengalahkan penjajahan kekaisaran Romawi. Maka tidak mengherankan kalau dua anak Zebedius lewat ibunya meminta supaya nanti anaknya itu yang satu boleh duduk di sebelah kanannya dan yang satu boleh duduk di sebelah kirinya. Itu ya. Ketika Yesus menyampaikan bahwa Mesias harus menderita, para murid ngomong soal apa? Para murid ngomong soal siapa yang terbesar di antara mereka. Sehingga ketika mendengar bahwa ada dua murid yang pengen duduk di sebelah kanan dan kirinya, murid-murid yang lain ini marah. Karena apa? Rebutan kedudukan. Mereka tidak menangkap mesianisme Yesus itu macam apa. Maka pengalaman kekecewaan dengan wajah yang muram itulah yang sebetulnya gambaran kekecewaan dua murid yang tidak kembali ke kampung halamannya yang bernama Emmaus. Maka orang yang muram, orang yang kecewa adalah orang-orang yang amat sangat sulit untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam dirinya.
Yesus ini ketika mereka berjalan-jalan, lalu Yesus tiba-tiba ikut dalam perjalanan mereka, dan Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus mencoba untuk bertanya. Ini orang yang mukanya muram, mukanya penuh dengan kekecewaan. Orang yang muka muram penuh dengan kekecewaan tidak pernah menyadari akan penyertaan Tuhan di dalam dirinya. Kalau muram, kecewa itu adanya pengennya apa? Nesu tuh ya, nesu pasti, marah pasti. Lah orang marah itu sebetulnya Tuhan yang menyapa pun dianggap setan nantinya. Coba kalau Bapak Ibu itu marah itu, berani memandang salib enggak? Maka besok kalau Bapak Ibu akan bertengkar, mari kita sama-sama memandang salib lebih dulu, setelah itu terus kita bertengkar gitu. Kira-kira jadi bertengkar tidak ya? Ya itulah. Lah mereka ini seperti itu. Mereka tidak tahu karena kekecewaan, karena kemarahan, keputusasaan, sehingga mereka pulang ke kampung halamannya. Yesus yang sebetulnya menyertai mereka sama sekali tidak mereka sadari. Ingat baik-baik ketika Bapak Ibu mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, tidak ada itu yang namanya Roh Kudus biasanya. Adanya hanya pengen mengungkapkan kemangkelannya itu, mengungkapkan kemarahannya itu. Padahal ketika kemarahan itu diungkapkan, misalnya dendam begitu, sebetulnya akan menimbulkan masalah baru dalam hidup ini sebetulnya. Baru setelah Yesus mengatakan kepada mereka, bahkan mereka dikatakan sebagai apa? Hai kamu, ya, hai kamu orang bodoh. Dadi wong sing gaweane kecewa, gaweane nesu, kuwi jane wong bodoh. Wong bodoh sakjane. Maka kalau nanti ada suami marah, berarti bapak bodoh itu ya. Kalau ada suami istri marah, oh berarti orang bodoh. Iya, orang marah itu menyelesaikan masalah dengan kebodohan. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu disinilah Yesus mengupas tuntas kitab para nabi dan kitab Musa. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah sampai di kampung halamannya, lalu Yesus itu pura-pura akan mendahului, tetapi mereka mengatakan bagaimana kepada Yesus? Lalu mereka berkata kepada Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Tinggallah bersama kami berarti mereka sudah sampai rumahnya kan? Kalau itu tamu, Yesus kan menjadi tamu toh ini. Sing kudu nyuguh itu siapa? Yang harus menjamu itu siapa? Ya mestinya yang punya rumah. Tetapi ini terbalik, justru mereka sampai di rumah, yang menjamu itu adalah Yesus. Ketika mereka duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Ketika Yesus lalu mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, mengingatkan kita akan peristiwa apa? Ekaristi. Sungguh Ekaristi itu wujud nyata kehadiran Yesus yang bangkit, yang menyapa hidup kita ini. Maka Bapak Ibu, kalau saya bertanya pada Bapak Ibu, ikut misa atau Ekaristi itu tatarannya apa? Kewajiban,
kebutuhan, milih mana? Butuh kebutuhan. Kalau saya menawarkan satu lagi, kerinduan, milih yang mana? Kerinduan. Saya tidak tahu persis selama pekan suci Gereja Santo Yusuf Juwangan ini dipakai untuk ibadat, untuk misa enggak ya? Tidak ya? Ya tidak ya, nasi PDW itu aja ya. Tidak. Tetapi sangat luar biasa umat yang mengikuti perayaan Ekaristi, misalnya Minggu Palem atau misalnya Rebu Abu. Rebu Abu dipakai enggak? Banyak enggak yang datang? Dengan ini banyak mana? Dengan sekarang banyak mana? Ya? Ya banyak Rebu Abu toh. Itu umat dari sini atau umat pendatang? Lebih banyak Rebu Abu. Kok bisa lebih banyak Rebu Abu itu berarti mereka pada tingkat apa ini? Jari rindu, didatangi malah pergi. Ya kan? Yesus mau datang dalam Ekaristi, tetapi karena udan deres, kira-kira milih neng gereja apa mulih melungker neng omah? Ye? Kadangkala kemanusiaan kita itu yang lalu kita maklumi, ya wis lah. Atau mungkin ada yang mengikuti perayaan Ekaristi itu setiap Natal dan Paskah saja. Ada ya? Mula nek Natal ro Paskah ki gereja niki kebak. Gereja niki kebak nek Natal ro Paskah. Tetapi kalau misa hari Minggu kadangkala berapa persen ya umat di sini itu yang ikut misa? Umat di Kalasan itu jumlahnya sekitar 8.000 umat Katolik. Yang ikut misa di Juwangan, di Temanggal, di Merbah, di Kalasan, di Manis Renggo, kadangkala di Karanglo, itu apakah sampai 8.000? Tidak sampai. Kalau gitu 5.000? 5.000? Hampir itu ya. Ya kalau misalnya di rata-rata kalau datang itu 800 begitu. 800 umat. Lalu Kalasan itu 4 kali sekarang ya. 4 kali berarti 800 kali 4 berapa? 3.200. Di sini berapa? Nek 800 yo kakean iki. Piro? 300 berarti piro? Ya? 3,5. Temanggal kuwi kira-kira 700 kalau misal harian. Kalau hari raya mereka bisa 1.700. 3,5 4.000 ya toh? 4.000. Ya di Merbah itu sekitar 700, 4.700. Di Manis Renggo ki wong 70. Lah, pertanyaannya yang lain kemana? Katanya kerinduan. Mungkin masih dalam tataran kewajiban. Padahal kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus, Yesus jelas mengambil roti, mengucap syukur, memberkati roti itu dan memecah-mecahkannya, itu ada dalam Ekaristi. Maka sebetulnya setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, ini bukan sekedar ritual upacara bariki iki, ya memang seperti itu, tetapi ini adalah perayaan iman. Di dalam Ekaristi, karya penyelamatan Tuhan kembali terjadi. Karya penyelamatan Tuhan 2000 tahun yang lalu kembali dihadirkan dalam perayaan syukur Ekaristi itu. Maka seperti hari ini ada intensi untuk Bapak Ignatius Heri Rudianto.
Ya. Ini dimohonkan intensi di dalam Ekaristi. Karena apa? Ekaristi adalah puncak dan sumber hidup bagi orang beriman, bagi kita semua. Puncak itu mesti ning dhuwur. Ora ana puncak ning ngisor iki ora ana. Puncak kok. Sumber. Kalau itu air sumbernya yang menyegarkan, itu adalah Ekaristi. Maka dengan mengikuti perayaan Ekaristi berarti kita berjumpa lagi dengan Yesus yang bangkit, yang sebetulnya sungguh Yesus yang bangkit itu senantiasa menyertai perjalanan kita. Maka sikap apa yang mesti kita bangun? Sikap yang terus kita bangun adalah sikap syukur. Syukur, maka namanya syukur Ekaristi. Kita diajak untuk senantiasa hidup ini penuh dengan syukur, apapun situasi dan keadaannya. Jangan hanya ketika mendapatkan lotre kita bersyukur, tidak. Tetapi dalam segala situasi dan keadaan kita diajak untuk bersyukur. Yang kita syukuri apa? Yang kita syukuri adalah karya penyelamatan Tuhan, karya penebusannya. Dialah Mesias yang membebaskan kita dari dosa lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pembunuhan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turut tempat penantian, dan dia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengaturkan yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dan telah mengarahkan tingkah laku kita kepada kebaikan, maka beranilah kita berdoa kepadanya dengan mantap. Bagi keutuhan ciptaan, ya Tuhan Sang Pencipta semesta, ajari kami untuk mencintai bumi ini sebagaimana Engkau menciptakannya dengan penuh kasih. Jadikanlah kami penjaga alam, bukan perusaknya. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi semua kaum beriman, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan, tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi dunia di mana kita hidup, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserahi tanggung jawab atas para bangsa, benar-benar orang-orang yang jujur, cakap, dan bijaksana. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi warga umat yang telah meninggal dunia, semoga mereka di antara kita yang telah beristirahat dalam alam baka diperkenankan memandang cahaya hari yang baru. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menjadikan kita saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami di surga, resapilah kami dengan semangat tanggung jawab yang mendalam, juga pada saat kami menghadap Engkau. Doronglah kami berusaha bersama semua saja yang beretikat baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian, berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang bergembira. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Ignatius Heri Rudianto yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa Bapa kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam pesta perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita doakan bersama-sama, mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan, bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda pengantara rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui Putramu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membarui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, adik-adik misdinar, lektor, lektris, para bapak prodiakon, kelompok kur, dirijen dan organis, petugas tata laksana, Pamja dari wilayah ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam Ekaristi Minggu Paskah ketiga ini. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita, seluruh keluarga kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan syukur Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.